Halo Teachable People, tetap semangat ya buat belajar dari bukunya John Stott. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang paradoks kemanusiaan yang menolong kita melihat diri dengan seimbang, aspek yang sangat baik untuk mengenal diri dengan sehat. Satu sisi, hal itu bisa menolong kita menerima diri secara utuh. Tapi di sisi lain, ketika mengerti tentang adanya paradoks dalam diri, membuat kita semakin sadar bahwa setiap harinya kita akan terus mengalami peperangan rohani. Apakah akan mengikuti kehendak Tuhan yang memimpin kepada kehidupan, atau mengikuti insting dari sisi bobrok dalam diri yang membawa pada kehancuran? Peperangan yang tentunya melelahkan, tapi inilah realita manusia berdosa yang berusaha ingin hidup benar. Sekali lagi aku mau bilang, buku ini tuh bagus banget alurnya. Bab 4 kemarin itu gak jadi bab terakhir dari buku ini, tapi John Stott melanjutkannya dengan bab yang menjawab kegelisahan kita setelah baca bab 4, yang membuat kita sadar adanya realita peperangan rohani dalam kehidupan manusia. Realita yang menyadarkan kita bahwa kita perlu kemerdekaan. Jadi sekarang kita mau belajar tentang kunci menuju kemerdekaan. Tonton sampai habis ya videonya. Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi, buku-buku inspiratif itu nggak berlalu begitu aja. Kali ini kita akan belajar tentang Yesus sebagai kunci menuju kemerdekaan. Alasan lanjutan yang menguatkan kenapa kita seorang Kristen. Sedikit mengulang topik sebelumnya, waktu kita belajar tentang paradoks kemanusiaan, kebayang gak sih betapa sulitnya jadi manusia? Mungkin kita memang bisa melihat diri dengan seimbang yang menolong penerimaan diri yang sehat. Tapi dalam prakteknya, manifestasi dari paradoks kita itu bikin hidup kita jadi gak mudah. Makanya di Alkitab juga dibilang kalau kita akan terus mengalami peperangan rohani. Sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Yang dimaksud bahwa hidup kita jadi gak mudah bukan berarti jadi Kristen itu nambah-nambah kesusahan hidup aja. Tapi, kekristenan justru menolong kita lebih sadar akan bahaya kuasa dosa. Setelah kejatuhan manusia, hidup emang jadi gak mudah. Tapi kewaspadaan yang kita punya bukan untuk memenjarakan kita, justru memerdekakan kita. Gak percaya? Yuk kita belajar tentang hal ini. Aku ulangi lagi ya, kekristenan menolong kita lebih sadar akan bahaya kuasa dosa. Sehingga kewaspadaan yang kita punya bukan untuk memenjarakan tapi justru memerdekakan kita. Terlepas dari kita tahu tentang paradoks atau enggak, ada banyak loh orang yang merasa frustasi, gak utuh, gak merdeka karena terpenjara oleh keinginan-keinginan yang dampaknya bikin seseorang gak fungsional, gak bertumbuh, gak berkembang. Bahkan gak sedikit juga yang akhirnya mengakui bahwa hidupnya hancur ketika semua keinginan-keinginan dirinya mereka ikuti. Kenapa bisa begitu? Ingat topik sebelumnya ya, kita memiliki paradoks. Ada sisi kebobrokan yang memungkinkan kita memiliki keinginan-keinginan yang ternyata akan menghancurkan hidup kita. Jadi kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan untuk memperoleh kehidupan yang utuh. Bukan karena kita bebas melakukan semaunya kita, tapi kita dibebaskan dari belenggu dosa yang menghancurkan. Kemerdekaan yang dimaksud berkaitan dengan keselamatan yang sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Bab ini juga semakin menguatkan kita kenapa manusia sangat perlu keselamatan dari Tuhan. Walaupun menurut pengamatan John Stott, topik keselamatan dan dosa itu udah jadi topik yang membosankan, usang, dan kurang dimaknai sama kebanyakan orang. Apalagi mungkin buat yang udah lama jadi Kristen. Tapi harapan John Stott untuk bab ini, pembacanya bisa melihat betapa agung dan mulianya arti keselamatan yang Tuhan beri. Ketika kita melihat betapa manusia itu memerlukan keselamatan dari Tuhan, seharusnya manusia nggak take it for granted sama anugerah yang udah Tuhan kasih. Gimana memaknainya?
Ada 2 poin yang John Stott uraikan untuk melihat betapa manusia itu perlu kemerdekaan dalam hidupnya. Merdeka dari apa dan merdeka untuk apa sih? Itu dia 2 poin yang mau kita mengerti. Bagian pertama menjelaskan bahwa manusia perlu dimerdekakan dari rasa bersalah yang gak sehat, dari penghakiman Allah karena dosa, serta dari ketakutan-ketakutan yang melumpuhkan manusia. Mungkin 3 aspek ini bisa disimpulkan dalam satu pernyataan bahwa sebagai manusia yang paradoks, ada kalanya kita jatuh dalam dosa baik itu disengaja maupun gak disengaja. Dan sebagai seseorang yang ingin hidup benar, seringkali kejatuhan itu membuat kita merasa bersalah yang kadang gak sehat karena terus terintimidasi sehingga membuat kita frustasi, merasa gagal, hancur, gak berharga. Tapi keselamatan dari Tuhan Yesus memerdekakan kita dari rasa bersalah itu. Bukan berarti kita bisa seenaknya berbuat dosa, tapi keyakinan keselamatan yang Tuhan beri menolong kita bangkit dari kejatuhan, kembali bertobat dan bertumbuh. Tidak tenggelam dalam intimidasi yang membuat kita semakin terpuruk. Karena ada janji Tuhan yang menyelamatkan kita dari penghakiman Allah akibat dosa. Keselamatan yang memberikan kehidupan kekal bersama Bapa. Sehingga ketakutan-ketakutan yang kita miliki selama hidup di dunia dikalahkan oleh pengharapan adanya kehidupan kekal bersama Allah yang sangat mengasihi kita. Bagian kedua menjelaskan bahwa manusia perlu dimerdekakan untuk menjadi diri sendiri yang sejati, sebagaimana Tuhan menciptakan kita dan menginginkan kita. Ini juga menarik, artinya kita semakin utuh karena menjadi pribadi yang sesuai dengan desain aslinya yang mulia di tengah fakta adanya paradoks dalam diri manusia. Tadi sempat disinggung sedikit bahwa kita dimerdekakan dari keinginan-keinginan daging yang membawa pada kehancuran. Tapi mungkin kesannya jadi orang Kristen itu terlalu banyak aturan. Ada banyak larangan ini itu yang membuat kita gak sebebas orang yang gak percaya Tuhan. Misal, pergaulan kita gak sebebas orang lain yang bisa party, free sex, mabuk-mabukan, atau ketidakteraturan hidup lainnya. Karena itu bukan kemerdekaan yang sejati. Gaya hidup seperti itu justru memberikan konsekuensi yang membuat kita ujung-ujungnya menderita dan terpenjara. Tapi kemerdekaan yang Tuhan beri memberikan batasan sebagai pelindung dari bahaya, bukan sebagai penjara. John Stott kasih ilustrasi seperti ikan. Ikan diciptakan untuk hidup di air dengan bebas. Identitasnya ada di air. Jadi kalau dia keluar dari air, dia akan mati. Tapi selama dia ada di air, dia bebas menjadi dirinya. Sama seperti manusia. Manusia diciptakan untuk apa? Manusia yang adalah gambar dan rupa Allah diciptakan untuk kasih karena Allah adalah kasih. Manusia gak bisa hidup tanpa mengasihi dan dikasihi. Sehingga kehidupan manusia seharusnya menggambarkan kasih Allah, bukan keegoisan atau mementingkan diri sendiri yang adalah gambaran dosa. Artinya, karena dalam diri manusia ada kebobrokan yang cenderung mementingkan diri sendiri, maka kemerdekaan menjadi diri sendiri yang sejati bagi manusia adalah menyangkal diri. Kita gak bisa abai dari realita paradoks yang ada dalam diri kita. Mungkin ini definisi merdeka yang cukup mengagetkan. Kelihatannya susah ya? Bisa kok, tapi kita perlu pimpinan Tuhan terus-menerus. Ingat, kita punya kebobrokan yang membuat kita tanpa sadar punya keinginan yang menghancurkan. Dengan pimpinan Tuhan, kita ditolong untuk melihat mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Kenapa harus pimpinan Tuhan? Karena dialah yang menciptakan kita. Dia tahu siapa kita, sangat mengenal diri kita. Sehingga pimpinannya menolong untuk menjadi pribadi yang utuh dan autentik, sebagaimana dia mendesain dan menempatkan kita di dunia, dengan tujuan mulia yang sudah dia rancangkan. Semoga apa yang kita renungkan kali ini benar-benar menyegarkan iman kita, sehingga kita bisa melihat betapa berharganya makna diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah kita juga terus mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar. Setelah nonton video ini, dengerin Buku Channel mau ajak kamu masing-masing mengambil waktu sebentar aja
untuk bersyukur lagi atas anugerah Tuhan yang memerdekakan kita, sehingga kita semakin tahu kenapa kita seorang Kristen. God bless.